Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi penerapan TIK di bidang kepariwisataan yang sudah ada di Indonesia. Sebelum masuk ke pemaparan selanjutnya, baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Najwa Zaidan. Nama saya Najwa. Nama saya Nadif Aulia. Nama saya Diana Risa. Nama saya Ibrahim Jaya. Dan jadi yang pertama, apa itu TIK dan kenapa penting untuk pariwisata? Pertama, kita perlu memahami bahwa TIK adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Biasanya melalui perangkat digital seperti komputer, internet, dan aplikasi mobile. Dan apa keterkaitannya dengan industri pariwisata? Jadi industri pariwisata adalah industri yang sangat bergantung pada informasi. Wisatawan butuh tahu lokasi, destinasi, jam buka, harga tiket, transportasi, rekomendasi tempat wisata, hingga review. Maka semakin mudah informasi diakses, semakin mudah pula seseorang memutuskan untuk berwisata. Nah, disinilah peran TIK menjadi sangat penting sebagai sarana ataupun tempat untuk membantu wisatawan untuk mengolah informasi dari tempat pariwisata tersebut. Selanjutnya, perubahan pariwisata sebelum dan sesudah adanya TIK. Dulu sebelum perkembangan TIK, informasi pariwisata biasanya hanya tersedia melalui brosur, pamflet, atau rekomendasi mulut ke mulut. Pemesanan hotel atau tiket harus dilakukan secara manual, misalnya melalui telepon atau datang langsung kan. Pembayaran pun masih didominasi dengan uang tunai. Tetapi setelah TIK berkembang, semuanya berubah. Sekarang wisatawan bisa mencari informasi secara real time, bisa memesan tiket dalam hitungan detik, membayar secara digital, dan bahkan melihat tempat wisata melalui fitur tour sebelum memutuskan datang. Singkatnya, TIK membuat pariwisata lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Nah, adapun peran TIK di bidang industri wisata, peran utamanya yaitu saat ini penerapan TIK di pariwisata Indonesia sudah sangat luas. Beberapa peran utamanya antara lain, pertama, TIK memudahkan wisatawan mengakses informasi destinasi. Contohnya, website Wonderful Indonesia, aplikasi Dinas Pariwisata Daerah, Google Maps, dan platform review seperti TripAdvisor. Semua ini membantu wisatawan mengenal sebuah destinasi tanpa harus datang dulu. Nah, yang kedua, TIK memperkuat promosi pariwisata. Kemenparekraf kini mengandalkan kampanye digital, media sosial, dan influencer untuk mempromosikan tempat wisata. Hal ini jauh lebih efektif dan jangkauannya lebih luas dibandingkan cara konvensional. Lalu ketiga, TIK mempermudah proses pemesanan. Saat ini kita bisa memesan tiket pesawat, hotel, kereta, atau tempat wisata melalui Traveloka, tiket.com, atau aplikasi maskapai langsung. Ini juga berkaitan dengan materi teman saya yang akan dijelaskan setelah saya di poin pemesanan dan pembayaran digital. Keempat, TIK meningkatkan pengalaman wisatawan. Ada QR Code untuk panduan wisata, aplikasi audio guide, CCTV berbasis IoT untuk keamanan, dan teknologi AR atau VR yang memungkinkan wisatawan menikmati pengalaman virtual. Hal ini akan dibahas lebih detail oleh teman-teman saya selanjutnya. Lalu contoh nyata penerapan TIK di Indonesia ya. Beberapa implementasi konkret TIK yang sudah digunakan di Indonesia antara lain aplikasi pemesanan dan panduan wisata seperti Traveloka, tiket.com, dan Google Travel. Lalu website pariwisata daerah, misalnya Jogja Istimewa, Bali Tourism Board, dan Pesona Indonesia. Lalu QR Code di tempat wisata seperti Borobudur, Museum Nasional, dan Kota Tua Jakarta untuk pembelian tiket, panduan interaktif, dan informasi digital. Lalu ada virtual tour.
yang digunakan banyak museum selama pandemi sehingga wisatawan bisa melihat isi museum secara online. Lalu IoT seperti sensor keramaian di Malioboro, sistem keamanan di Bali, dan e-ticketing di berbagai lokasi wisata. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa TIK sudah menjadi bagian penting dari ekosistem pariwisata modern. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai penerapan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi PTIK dalam industri kepariwisataan dengan fokus pada sistem informasi pariwisata di Indonesia. Apa itu sistem informasi pariwisata? Sistem informasi pariwisata adalah platform berbasis teknologi yang menyediakan layanan informasi tentang objek wisata, akomodasi, transportasi, event, hingga layanan. Pemesanan secara digital tujuannya mempermudah wisatawan mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan cepat. Contoh sistem informasi pariwisata di Indonesia ada beberapa contoh penerapan sistem informasi yang sudah ada di Indonesia, antara lain 1. Indonesia Travel dari Kemenparekraf, portal resmi yang menyediakan informasi destinasi, kalender event, rekomendasi perjalanan, dan promosi wisata Indonesia. Kedua, ada Pesona Indonesia, platform digital untuk kampanye destinasi wisata, foto, artikel, serta panduan wisata. Ketiga, sistem informasi desa wisata (SIDESWITA) digunakan untuk pengelolaan data desa wisata, profil daya tarik, fasilitas kegiatan, dan statistik pengunjung. Yang keempat, aplikasi pariwisata daerah seperti Jogja Istimewa, Explore Bandung, Jakarta Turis, atau Enjoy Jakarta. Aplikasi ini menyediakan peta digital, rute perjalanan, event lokal, dan pemesanan tiket. Peran PTIK dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. Yang satu ada perancangan aplikasi dan website pariwisata. Yang kedua ada pengelolaan basis data destinasi seperti tiket, fasilitas, dan jumlah pengunjung. Yang ketiga ada pengembangan fitur digital seperti peta interaktif, fitur, atau AI recommendation. Yang keempat, keamanan untuk wisatawan dan transaksi digital. Yang kelima, integrasi layanan misalnya dengan hotel, transportasi, dan event lokal. Terus ada fungsi utama sistem informasi pariwisata. Pusat informasi digital menyediakan data destinasi dalam satu platform. Kedua, promosi dan branding untuk membantu pemerintah memperkenalkan destinasi ke dunia global. Ketiga, manajemen pariwisata memudahkan pengelolaan, mengatur tiket, data pengunjung, dan laporan. Yang keempat, pemetaan wisata menggunakan GIS untuk menampilkan rute, lokasi, dan analisis wilayah. Kelima, layanan interaktif, chat support, rekomendasi tempat, review. Yang keenam, integrasi layanan wisata, hotel, transportasi, kegiatan lokal, atau restoran. Ketujuh, pengumpulan data untuk analisis tren wisata. Teknologi yang mewujudkan sistem informasi Sistem informasi pariwisata yang berkembang di Indonesia tidak terlepas dari berbagai teknologi modern. Berikut teknologi yang paling sering digunakan beserta 1. Website development. Teknologi pembangunan website adalah fondasi utama sistem informasi pariwisata. Website digunakan untuk menampilkan informasi destinasi wisata, harga tiket, lokasi, foto, video, hingga reservasi. Komponen pentingnya meliputi front end yang seperti HTML, CSS, JavaScript untuk tampilan yang mudah digunakan. Backend-nya menggunakan PHP, Python, Node.js untuk mengolah data, pemesanan, dan login pengguna. CMS, WordPress, atau Joomla untuk mempermudah pengelola wisata mengupdate konten. Contohnya website Indonesia Travel dan Enjoy Jakarta. 2. Mobile app development. Aplikasi mobile membuat informasi wisata lebih cepat diakses. Penggunanya bisa akses offline tanpa internet. Notifikasi event atau promo wisata, fitur integrasi kamera untuk scan QR, upload foto, hingga AR augmented reality. Bahasa yang menggunakan Java atau Kotlin untuk Android dan Swift untuk iOS. Flutter atau React Native cross platform. Contoh aplikasi Jogja Istimewa, Explore Bali, Borobudur e-ticketing. 3. Ada database management system
Sistem pariwisata memerlukan penyimpanan data yang besar dan terstruktur. Jenis data yang disimpan, data destinasi wisata, data tiket dan transaksi profil wisatawan atau jadwal event, data foto atau video, review, rating pengguna. Contoh DBMS yang digunakan MySQL, PostgreSQL, Oracle MongoDB untuk data besar, NoSQL, DBMS sangat penting untuk memastikan data cepat diakses dan aman. 4. Cloud computing digunakan untuk menyimpan data pariwisata secara online dan dapat diakses dari mana saja. Manfaatnya tidak perlu server fisik di lokasi wisata, kapasitas penyimpanan bisa diperbesar kapan saja, backup otomatis, akses data real time dari berbagai daerah. Contoh layanan cloud, Google Cloud, AWS, Azure Cloud sangat berguna untuk sistem wisata berskala nasional. Kelima, ada Geographic Information System atau GIS, adalah teknologi yang berbasis peta digital yang sangat penting di sistem pariwisata. Fungsi GIS pada pariwisata menampilkan lokasi wisata di peta, menunjukkan rute perjalanan, menunjukkan titik-titik pendukung seperti hotel, restoran, atau toilet, membantu wisatawan menemukan lokasi secara akurat, membantu pemerintah menganalisis potensi wisata. Contohnya, peta digital di kampung wisata Explore Bandung dan aplikasi wisata daerah. Yang keenam, ada Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning AI sudah diterapkan dalam beberapa platform wisata. Manfaatnya, rekomendasi destinasi berdasarkan minat wisatawan, chatbot untuk menjawab pertanyaan 24 jam, deteksi padatnya pengunjung, atau penyusunan itinerary otomatis, sentimen analisis dari ulasan wisatawan. Contohnya, fitur rekomendasi di aplikasi Indonesia Travel. Yang ketujuh, Big Data Analysis. Big Data membantu pemerintah dan mengelola wisatawan menganalisis perilaku wisatawan. Jenis analisis wisata paling populer, waktu kunjungan tersibuk, asal wisatawan, kebiasaan pencarian, destinasi, tren, wisata musiman. Hasil analisis digunakan untuk strategi promosi dan peningkatan fasilitas. Yang kedelapan, cyber security. Sistem pariwisata harus aman karena menyimpan data penting seperti nama wisatawan, nomor telepon, transaksi tiket, metode pembayaran. Keamanan dilakukan dengan enkripsi, data firewall, sertifikat SSL, sistem login aman, backup berkala untuk mencegah kebocoran data dan serangan hacker. Manfaat sistem informasi pariwisata. 1. Akses informasi lebih mudah bagi wisatawan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, promosi destinasi lebih luas baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan karena data wisata lebih terstruktur. Yang keempat, efisiensi pengelolaan bagi pemerintah atau pengelola destinasi. Yang kelima, analisis data wisatawan untuk strategi pengembangan pariwisata. Selanjutnya yaitu pemesanan dan pembayaran digital dalam industri pariwisataan di Indonesia. Di era sekarang, teknologi sudah menjadi bagian paling penting dalam perjalanan wisata dan salah satu perubahan terbesar terlihat pada cara wisatawan memesan dan membayar layanan wisata. Apa itu pembayaran digital? Pemesanan digital adalah proses pemesanan layanan wisata seperti tiket pesawat, hotel, transportasi, ataupun paket perjalanan melalui platform online dulu. Orang harus datang ke agen travel atau membeli tiket langsung ke loket, tapi sekarang semuanya bisa dilakukan hanya dari rumah saja melalui smartphone. Platform seperti Traveloka, Tiket.com, Agoda, Booking.com, hingga aplikasi maskapai dan hotel sudah menyediakan sistem pemesanan yang cepat, akurat, dan dapat dilakukan kapan saja. Hal ini membuat proses perjalanan menjadi lebih praktis dan efisien bagi para wisatawan. Contoh penerapan di Indonesia. Di Indonesia, pemesanan digital sudah diterapkan secara luas, tidak hanya untuk transportasi, tapi juga untuk destinasi wisata misalnya. Tiket pesawat dan kereta dapat dipesan lewat aplikasi resmi seperti Garuda Indonesia, KAI, Akses, dan aplikasi pihak ketiga. Banyak hotel dan villa dan stay home kini terhubung dengan platform digital sehingga para wisatawan bisa melihat foto, fasilitas, rating, harga sebelum memesan. Tempat wisata seperti Taman Nasional Komodo, Candi Borobudur, Ancol, dan Ragunan telah menggunakan sistem booking online untuk mengatur jumlah pengunjung dan meningkatkan kenyamanan. Dengan sistem ini, para wisatawan tidak perlu antri panjang dan pihak pengelola bisa lebih mudah memantau data kunjungan. Bagian ketiga, pembayaran digital.
Setelah melakukan pemesanan, berikutnya adalah pembayaran digital adalah metode transaksi tanpa uang tunai menggunakan teknologi seperti e-wallet, virtual account, mobile m-banking, atau QRIS. Saat ini, hampir semua platform di Indonesia menerima pembayaran melalui GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, QRIS, serta transfer bank otomatis. Pembayaran digital dinilai lebih cepat, aman, dan memudahkan wisatawan, terutama saat berpergian tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Bagian keempat, manfaat pemesanan dan pembayaran digital para wisatawan. Apa keuntungan dari sistem digital ini? Yang pertama adalah dapat menghemat waktu. Tidak perlu lagi antri membeli tiket, semua bisa dilakukan online dalam hitungan menit. Yang kedua, transparansi harga. Para wisatawan bisa membandingkan harga, melihat ulasan, melihat layanan sesuai budget. Yang ketiga, akses 24 jam. Pemesanan bisa dilakukan kapan saja, bahkan di tengah malam sekalipun. Dan yang keempat, keamanan transaksi. Pembayaran digital memiliki sistem keamanan seperti verifikasi PIN, OTP, dan enkripsi. Dan yang kelima, kemudahan saat perjalanan. Tiket elektronik tidak mudah hilang. Bisa disimpan di aplikasi atau email. Kita lanjut ke bagian yang kelima. Manfaat bagi penyedia layanan wisata. Bukan hanya wisatawan yang diuntungkan bagi penyedia. Layanan wisata pemesanan digital dalam membantu mengatur kapasitas kunjungan, mempermudah rekap transaksi, mengurangi antrian fisik, mendapat data wisatawan untuk meningkatkan kualitas layanan. Promosi yang lebih luas karena tampil di platform digital. Sistem ini membuat pelayanan lebih modern, cepat, dan profesional. Bagian yang keenam, tantangan yang masih ada. Namun, ada beberapa tantangan, tidak semua daerah wisata memiliki internet yang stabil. Masih ada juga wisatawan yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital selain penyedia di UMKM lokal kadang belum memiliki akses atau pengetahuan untuk masuk ke sistem pemesanan online. Meski begitu, pemerintah dan pelaku industri terus berupaya memperluas literasi digital agar semua pihak bisa merasakan manfaatnya. Pernahkah Anda membayangkan akan mengunjungi tempat bersejarah seperti Banda Neira, menikmati keindahan bawah laut Raja Ampat, atau menelusuri megahnya Candi Borobudur tanpa harus keluar rumah? Teknologi virtual tour, augmented reality, serta virtual reality hadir untuk mewujudkan pengalaman tersebut, dan inilah yang menjadi kunci masa depan pariwisata Indonesia. Di video kali ini, saya akan membahas virtual tour, augmented reality, dan virtual reality dalam bidang industri kepariwisataan yang sudah ada di Indonesia. Sekarang, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai virtual tour atau gerbang digital. Virtual tour adalah representasi digital suatu lokasi, umumnya disajikan dalam format foto atau video 360 derajat, dapat diakses melalui browser yang merupakan langkah dalam menciptakan pengalaman digital. Singkatnya, virtual tour adalah representasi lokasi berbasis video 360 derajat yang diakses oleh browser. Kemudian, ada mekanisme kerja virtual tour. Yang pertama, proses dimulai dengan mengambil foto memakai kamera 360 derajat untuk menangkap gambar dari segala arah. Kemudian digabungkan oleh perangkat lunak menjadi satu gambar utuh. Kemudian dari satu gambar utuh itu akan diunggah ke website atau platform digital, memungkinkan pengguna mengaksesnya melalui browser pada perangkat seluler atau desktop. Yang terakhir, pengguna cukup menggeser layar atau mouse untuk memutar sudut pandang, menciptakan sensasi seolah-olah mereka tengah berdiri di pusat lokasi. Contoh penerapan virtual tour di Indonesia. Sejumlah destinasi ikonik, museum, dan situs warisan budaya telah menggunakan virtual tour, seperti virtual tour di Candi Borobudur, virtual tour di Museum Nasional, serta destinasi super prioritas lainnya yang ditampilkan secara daring 360 derajat. Nah, di sini juga ada manfaat strategisnya virtual tour. Yang pertama, meningkatkan pre-visit excitement, yaitu untuk mendorong minat wisatawan
Lakukan kunjungan fisik setelah merasakan uji coba virtual. Yang kedua, aksesibilitas universal, memungkinkan audiens internasional serta individu dengan keterbatasan fisik menikmati keindahan destinasi tanpa hambatan geografis. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu augmented reality atau interaksi dunia nyata. Augmented reality adalah teknologi yang mengintegrasikan elemen digital seperti gambar 3D, suara, atau teks ke dalam lingkungan dunia nyata. Biasanya difasilitasi melalui kamera smartphone atau kacamata pintar smart glass. Singkatnya, teknologi augmented reality adalah memproyeksikan elemen digital seperti gambar 3D, suara, ataupun teks ke lingkungan fisik melalui kamera smartphone. Di sini saya akan menjelaskan juga mekanisme kerja augmented reality. Yang pertama, kamera perangkat atau smartphone memindai lingkungan fisik di hadapan pengguna. Perangkat lunak mengidentifikasi dan memetakan permukaan di lokasi tersebut. Yang kedua, komputer kemudian memproyeksikan objek 3D, misalnya pemandu wisata virtual, dan menempatkannya secara digital pada permukaan yang telah dipindai. Yang terakhir, objek digital tersebut mempertahankan posisinya meskipun perangkat bergerak, menciptakan ilusi bahwa elemen digital tersebut benar-benar nyata dengan dunia aslinya. Kemudian ada penerapan augmented reality di Indonesia. Biasanya, augmented reality banyak digunakan oleh pemandu digital. Di beberapa museum atau situs bersejarah, aplikasi augmented reality memungkinkan wisatawan mengarahkan ponsel ke artefak, seketika layar akan menampilkan rekonstruksi 3D objek atau avatar tokoh bersejarah yang menafsirkan kisah di balik objek tersebut. Kemudian, penerapannya juga ada di konten promosi interaktif. Pemanfaatan filter augmented reality di media sosial dengan latar belakang ikonik Indonesia, misalnya filter mahkota adat, mendorong promosi. Adapun dampak augmented reality di kehidupan kita sehari-hari, augmented reality secara signifikan meningkatkan keterlibatan dan membuat penyampaian cerita warisan budaya menjadi lebih hidup dan menarik, khususnya bagi generasi muda. Kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu virtual reality atau pengalaman imersif penuh. Nah, virtual reality adalah menciptakan lingkungan simulasi yang sepenuhnya buatan, yang mengharuskan pengguna menggunakan headset khusus. Teknologi ini mengisolasi pengguna dari dunia nyata dan menyajikan tingkat pengalaman yang paling imersif. Di sini ada mekanisme kerja virtual reality. Yang pertama, headset virtual reality dilengkapi dengan dua layar mini untuk mata kiri dan mata kanan yang menampilkan citra yang sedikit berbeda. Perbedaan sudut pandang ini menciptakan efek dimensi 3D. Yang kedua, sensor di dalam headset mencatat setiap gerakan kepala pengguna. Pembaruan yang sinkron dengan gerakan kepala memastikan pengalaman visual yang konsisten. Dan yang terakhir, komputer akan memproses dan memperbarui di headset dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu sampai puluhan kali per detik. Hal ini dilakukan untuk mencegah latensi dan memastikan otak menerima pengalaman visual, sehingga menghilangkan motion sickness. Sekian pembahasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. See you. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan Internet of Things atau IoT di destinasi wisata Indonesia. Topik ini menarik karena saat ini pariwisata tidak hanya mengandalkan keindahan alam atau budaya saja, tetapi juga mulai mengintegrasikan teknologi agar pengalaman wisatawan menjadi lebih modern, aman, dan nyaman. Sebelum masuk ke penerapannya, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan IoT. IoT atau Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti sensor, kamera, lampu, mesin, atau alat elektronik lainnya dihubungkan ke internet agar dapat saling berkomunikasi, mengumpulkan data, dan melakukan otomatisasi tanpa harus dikendalikan secara manual setiap saat.
Contohnya, kita bisa lihat pada sensor yang memantau cuaca, kamera CCTV pintar yang bisa menghitung jumlah orang, sistem parkir yang memberitahu ruang kosong, atau gelang elektronik yang digunakan di tempat wisata untuk tiket masuk maupun pembayaran cashless. Semua perangkat itu bekerja berkat IoT. Dalam industri pariwisata, penerapan IoT semakin dibutuhkan karena destinasi wisata harus mampu menangani jumlah pengunjung yang besar dan memberikan layanan yang konsisten. Beberapa penerapan IoT yang umum yaitu: pertama, smart CCTV dan monitoring crowd. Teknologi ini bisa menghitung jumlah pengunjung, mendeteksi kepadatan, dan memberikan peringatan jika kondisi terlalu ramai. Ini sangat penting terutama pada musim liburan atau event besar. Kedua, smart parking. Wisatawan tidak perlu berputar-putar mencari parkir karena sistem bisa langsung menunjukkan area mana yang masih kosong. Ketiga, ada sensor lingkungan. Ini termasuk sensor suhu, kelembapan, polusi udara, kualitas air pada pantai, atau kondisi cuaca ekstrim. Informasi ini bisa ditampilkan langsung ke papan informasi atau aplikasi sehingga wisatawan bisa merencanakan aktivitasnya. Yang keempat, sistem tiket otomatis dan pembayaran cashless. Banyak destinasi wisata menggunakan QR code atau kartu pintar yang lebih cepat, higienis, dan mengurangi antrian. Di Indonesia sendiri, ada beberapa destinasi wisata yang sudah menerapkan IoT. Contoh pertama adalah Bali Smart Island. Di Bali, pemerintah mulai memasang sensor lingkungan, lampu jalan pintar, hingga sistem monitoring berbasis IoT di area wisata. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan, mengontrol energi, dan mempermudah pengelolaan keamanan. Contoh yang kedua ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Di sini, IoT digunakan untuk memantau pergerakan satwa, khususnya badak Jawa yang merupakan hewan langka. Sensor-sensor ini dipasang di area tertentu untuk mengirimkan data kondisi hutan, pergerakan satwa, dan ancaman seperti kebakaran. Teknologi ini tidak hanya membantu konservasi, tetapi juga mendukung wisata alam yang lebih aman. Contoh ketiga adalah Kota Batu di Jawa Timur. Kota ini memiliki sistem dashboard wisata pintar yang terintegrasi dengan sensor lalu lintas, data pengunjung, serta informasi cuaca. Dengan IoT, pemerintah dapat melihat kondisi kota secara real-time dan memberikan informasi yang relevan kepada wisata. Selain itu, beberapa pantai dan taman di kota di Indonesia juga mulai menggunakan lampu pintar, sensor gelombang laut, serta sistem keamanan berbasis IoT. Penerapan IoT memberikan banyak manfaat. Penerapan IoT memberikan banyak manfaat. Untuk wisatawan, penerapan IoT memberikan banyak manfaat. Untuk wisatawan, pengalaman menjadi jauh lebih nyaman. Wisatawan bisa mengetahui informasi terbaru, misalnya kondisi cuaca, tingkat keramaian, atau ketersediaan parkir, hanya melalui smartphone. Selain pembayaran penerapan IoT memberikan banyak manfaat. Untuk wisatawan, penerapan IoT memberikan banyak manfaat. Untuk wisatawan, pengalaman menjadi jauh lebih nyaman. Wisatawan bisa mengetahui informasi terbaru, misalnya kondisi cuaca, tingkat keramaian, atau ketersediaan parkir, hanya melalui smartphone. Sistem pembayaran lebih cepat dan penerapan IoT memberikan banyak manfaat. Untuk wisatawan, pengalaman menjadi jauh lebih nyaman. Wisatawan bisa mengetahui informasi terbaru, misalnya kondisi cuaca, tingkat keramaian, atau ketersediaan parkir hanya melalui smartphone. Sistem pembayaran dan tiket otomatis juga membuat kunjungan lebih cepat dan praktis tanpa harus antri panjang.
Untuk pengelola, IoT membantu mengurangi pekerjaan manual seperti patroli berulang, pengecekan fasilitas, atau pemantauan keramaian. Semua bisa diakses melalui dashboard data. Pengelola juga bisa mengambil keputusan berbasis data, misalnya membuka jalur tambahan saat ini wisata ramai, atau mengatur lampu otomatis untuk menghemat energi. Secara keseluruhan, IoT membantu menciptakan destinasi wisata yang aman, efisien, dan ramah bagi wisatawan. Nah, jadi kesimpulan dari semua pemaparan saya dan teman-teman saya, bisa disimpulkan TIK sudah menjadi bagian penting bagi pariwisata modern di Indonesia. TIK membuat pariwisata lebih informatif, efisien, aman, dan menarik bagi wisatawan. Mulai dari sistem informasi pariwisata, pemesanan digital, virtual tour, hingga penggunaan IoT di destinasi wisata. Semua menjadi bukti nyata transformasi digital yang sedang berlangsung. Cukup sekian pemaparan dari materi yang telah